suara azan dengan suara gonggongan anjing. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sobat, pemirsa Sunset Channel. Pagi ini saya akan mencoba berkomentar ya tentang statement Menteri Agama ya, Pak Yakut tentang pengaturan penggunaan mikrofon atau toa pada masjid dan mushola di negara kita, yang melalui surat edarannya surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2002 ya, tentang pengaturan penggunaan toa pada seluruh masjid. Hal ini banyak sekali menuai kritikan dan berbagai pendapat. Kebanyakan beliau ini mendapat hujatan dari sana sini dari sebagian umat Islam ya, mungkin mayoritas umat Islam mencerca dan menghujat, mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Yakul ini. Sedangkan hari ini kami mencoba menganalisa atau memberi pendapat secara hukum ya. Dalam pendapat kami ini nanti mungkin ada pihak-pihak atau sekelompok orang atau segelintir orang yang tidak suka dengan pendapat saya. Ini pendapat pribadi saya. Saya melihat dari fakta hukumnya saja. Saya melihat dari fakta hukumnya, ada beberapa poin yang perlu saya koreksi di sini atau saya beri penilaian lah secara hukum ya, baik apa yang dilakukan oleh Yakul maupun yang dilakukan oleh pelapornya maupun yang dilakukan oleh sebagian saudara kita ya, yang sekarang sepertinya sangat keberatan dengan statement Pak Yakul ini tentang penyamaan suara azan dengan suara anjing ya. Untuk jelasnya kita coba kita buka sekilas video yang beredar ya. Nanti kita coba analisa satu persatu apa yang dilakukan sebenarnya dan dampak apa yang akan terjadi secara hukumnya. Coba kita lihat tayang video berikut ini ya. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur
supaya tidak menjadi gangguan. Ya, Nah, setelah kita lihat video tadi, ada beberapa poin penting yang dapat kita tarik di situ. Kita lihat pertama, Pak Yakut menjelaskan tentang surat edaran yang beliau keluarkan tentang pengaturan penggunaan toa masjid dan musola di seluruh wilayah Indonesia, negara Republik Indonesia. Hal ini menurut surat edaran itu untuk mengatur ketertiban umum dan kerukunan antar warga. Nah, di sini dapat kita lihat Pak Yakut mengatakan bahwa penggunaan toa itu ada standarnya. Saya kurang mengerti juga tentang standar suara ya, tapi dalam dalam ilmu persuaraan ya tentu ada ukurannya. Itulah yang disampaikan Pak Yakul. Namun demikian, Pak Yakul juga mengatakan bahwa suara anjing di lingkungan umat Islam itu apabila menggonggong 5 kali dalam satu hari itu juga mengganggu. Nah, hal inilah yang menuai kritikan dan protes dari banyak kelompok masyarakat, baik dari kalangan pejabat sendiri, dari masyarakat, dari ulama, dari lembaga-lembaga, atau dari pribadi-pribadi. Tentang hal ini banyak sekali yang memberi pendapat-pendapat. Ada yang dari sisi hukumnya, ada yang dari sisi agamanya, ada yang dari sisi hidup berwarga negara. Nah, pada hari ini saya akan mengulas atau berpendapat tentang aspek apa yang mesti dilakukan dalam hidup bernegara ini. Tentang peristiwa ini banyak sekali masyarakat yang ingin melaporkan secara hukum terhadap tindak pidana. Dalam hal ini mereka sebutkan bahwa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini, Pak Yakul ini adalah penistaan agama yang sesuai dengan pasal 156A kalau nggak salah ya, 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Nah, di sini kalau kita mau melaporkan tentang penistaan agama, tidak ada kata lain selain merujuk pada satu pasal ini, yaitu pasal tentang penistaan agama. Nah, tentang pasal penistaan agama ini tentu kita harus kaji lagi. Apa isi tentang penistaan agama ini? Dalam pasal ini tertuang beberapa unsur yang apabila terpenuhi maka dapatlah undang-undang ini dijadikan sebagai sebagai penghukum ya, sebagai penghukum dari tindakan seseorang yang melakukan penistaan agama. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang pengulasan tentang penistaan yang dilakukan oleh Yakul ini tentang pengaturan suara azan pada masjid dan musola, maka kita kaji dulu tentang unsur apa yang ada dalam pasal 156A ini. Nah, sebagai dasar hukum, seseorang itu bisa dituntut apabila terpenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal yang disangkakan atau dituntut kepada tersangka tersebut. Nah, sekarang kita coba ulas satu persatu
unsur yang terdapat pada pasal tersebut ya. Untuk lebih ringkasnya, kita tidak membaca pasalnya secara keseluruhan. Kita bahas poin per poin tentang unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Pertama, yaitu tentang subjek hukumnya. Sini subjek hukumnya yang dijelaskan dalam pasal ini adalah orang atau badan hukum. Nah, satu poin ini jelas terbukti karena yang melakukannya adalah orang, yaitu Pak Yakul ya, Pak Yakut ya. Sering ke seleo nih mulut kesebut Yakul, nanti dibilang iklan lagi. Pak Yakut. Nah, inilah terpenuhi satu unsur. Untuk unsur yang kedua, yaitu yang terdapat dalam pasal ini adalah dilakukan di muka umum. Ini sudah jelas sekali, dilakukan di muka umum. Dua unsur terpenuhi, ya kan? Selanjutnya unsur yang dilakukan oleh dalam pasal ini adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di negara Republik Indonesia. Nah, hal ini mesti kita ungkapkan dalam fakta yang terjadi. Nah, dalam fakta tersebut adakah pelaku tindak pidana itu, tersangka itu mengeluarkan perasaan untuk perbuatan bersifat permusuhan. Nah, saya melihat di sini Pak Yakut sama sekali tidak menunjukkan mengeluarkan perasaan permusuhan terhadap agama tertentu atau agama Islam. Nah, saya melihat di sini Pak Yakut tidak mengeluarkan atau menunjukkan perasaan permusuhan terhadap agama tertentu. Satu poin, unsur hukumnya tidak terpenuhi. Unsur yang keempat yaitu bertujuan agar supaya orang tidak menganut agama apapun, agama yang anutnya. Artinya agar seseorang itu menyimpang dari agamanya. Nah, satu poin lagi, unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi untuk melakukan penuntutan maupun penyidikan terhadap Pak Yakul. Ini dari sisi hukumnya ya, karena pasal penistaan ini hanya ini yang terdapat dalam KUHP. Di dua unsur terpenuhi, dua unsur sama sekali tidak terpenuhi, ya kan? Kalau kita mendengarkan ucapan Pak Yakul tentang berpendapat umum tentang bahwa Pak Yakul membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ini penilaiannya ini subjektif sekali karena saya melihat di sini apa yang disampaikan oleh Pak Yakut adalah penjabaran atau penjelasan tentang surat edaran nomor 5 tersebut, bahwa untuk ketertiban umum dan ketenteraman kenyamanan antar warga negara Indonesia tidak berpatokan dengan urusan agama saja, tapi hal ini terfokus pada penggunaan TOA ini bukan berarti Pak Yakut mencegah atau melarang penggunaan TOA ya, tapi diatur penggunaannya, baik waktunya, baik kekuatan atau volumenya. Nah, saya melihat juga di sini bahwa Pak Yakut sama sekali tidak terlihat melakukan sifatnya permusuhan ya dengan agama apapun. Dan juga Pak Yakut ini dia sebagai Menteri Agama ya, Menteri Agama negara Republik Indonesia ini artinya bukan Menteri Agama Islam saja. Semua agama terakomodir pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Agama apa saja yang sudah terdaftar di Indonesia, sudah diakui oleh negara, bahwa diatur secara kenegaraannya ya, bukan secara akidahnya, tapi secara kenegaraannya
itu diatur oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Pak Yakut sebagai Menteri Agama. Perlakuan ini ya mesti adil untuk diterapkan oleh seorang menteri kepada seluruh lapisan masyarakatnya. Terhadap gonggongan anjing yang dimaksud dalam ucapan Pak Yakut itu hanya membandingkan suara, bukan membandingkan azannya, tapi membandingkan kekerasan suara yang sering terdengar di lingkungan kita. Karena Pak Yakut memang manusia ini kan ada kelemahan kekurangannya. Ada orang yang bisa membandingkan sesuatu yang tepat dan spontan dalam waktunya. Akan tetapi Pak Yakut mungkin waktu itu kurang tepat membandingkan suara mikrofon dengan suara anjing. Karena suara mikrofon ini ada hubungannya dengan azan. Nah, dalam hal ini saya melihat Pak Yakut bukan membandingkan azannya dengan anjingnya, tapi suara toanya dengan suara anjingnya. Nah, demikian yang saya lihat di sini. Artinya sama sekali Pak Yakut tidak terpenuhi unsur kalau mau dilakukan penuntutan terhadap penistaan agama sesuai dengan pasal 156 ayat A ya, KUHP ya. Sama sekali tidak bisa. Jadi nanti apabila ini dipaksakan untuk diajukan penuntutan terhadap Pak Yakut, saya lihat ini percuma saja. Percuma saja untuk dilakukan karena tidak akan terpenuhi unsurnya. Yang ujung-ujungnya masyarakat kembali menilai penegak hukum kita berjalan tidak objektif. Nah, saya pikir nanti seperti itu. Seperti itu akan orang yang akan menilai penegakan hukum. Padahal yang sebenarnya polisi sebagai penyidik juga tidak bisa mengangkat suatu perkara yang tidak terpenuhi alat buktinya atau unsurnya tidak terpenuhi. Bagaimana mau dilakukan penyidikan dari penyelidikan awal saja faktanya tidak terpenuhi. Jadi hal ini kita harus berjiwa besar ya. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus saling memahami. Pak Yakut ini memang Menteri Agama, tapi dia kan manusia biasa. Manusia biasa tidak luput dari kehilapan dan salah. Memang Pak Yakut ada sedikit salahnya. Kenapa? Membandingkan suara mikrofon dengan suara anjing. Kebetulan anjing dalam agama Islam itu barang yang najis dan haram. Tapi haram di sini kita jangan mengatakan anjing itu haramnya haram hina. Anjing sebenarnya tidak hina. Anjing adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang hina. Allah ciptakan semua makhluk dengan kesempurnaan dan kepentingannya masing-masing. Anjing itu kehinaannya bagi kita umat Islam cuma keharaman dimakan dan bersentuhan sebagai najis. Coba kita lihat dan coba kita tanyakan ke para ulama bahwa anjing pun kita lihat dalam cerita riwayat pemuda Asbul Kahfi ya, di surat Al-Kahfi, bahwa anjing itu malah Allah jamin dalam surga, ikut ke surga. Artinya anjing bukan ciptaan Allah yang hina. Bukan ciptaan Allah yang hina anjing itu. Tapi anjing itu tidak boleh haram bagi kita yang umat Islam untuk memakannya dan bersentuhan sesuai dengan fikihnya, ya kan? Bersentuhan tidak bisa. Dan anjing dapat digunakan oleh kita sebagai umat Islam sebagai penjaga kebun dan penjaga rumah. Nah, saya belum pernah mendengar dari ulama manapun
mengatakan anjing itu hina. Nah, dalam hal ini kembali kita sambungkan kepada fakta yang terjadi sekarang ini. Kalau mau dikatakan Pak Yakul membandingkan dengan anjing tadi, itu sangatlah tidak tepat. Karena tidak ada kehinaan atau penghinaan atau penistaan sedikit pun dalam ucapan yang dilakukan oleh Pak Yakul. Jadi kita sesama warga negara Indonesia, kita harus berbesar hati dalam menyikapi hal ini. Khususnya Pak Yakul yang terhormat Presiden, Menteri Agama kami yang kami hormati, kami doakan semoga Bapak bersabar, dan kami sarankan Bapak jangan malu, jangan sungkan melakukan permohonan maaf atas kehilapan atau kesalah ucapan atau salah membandingkan sesuatu perbandingan gitu. Pak Yakul mesti berbesar, berjiwa kenegarawan untuk menyampaikan kesalahan, tidak masalah itu. Dalam agama kita tidak ada haramnya melakukan pengakuan kehilapan. Semua orang melakukan kehilapan. Juga terhadap saudara kami umat Islam lainnya, kita harus memaafkan dan memaklumi perbuatan ini. Jangan kita selalu terprovokasi tentang kejelekan seseorang, ya, kejelekan apalagi ini pemimpin kita. Jadi kita harus memaklumi. Kalau kita menyarankan, menasihati, itu boleh saja kita menasihati pemimpin sepanjang pemimpinnya melakukan penyimpangan. Silakan kita melakukan, tapi dengan adab dan etika sesuai dengan ajaran agama kita. Agama kita mengajarkan bagaimana cara kita bersikap kepada pemimpin, bagaimana kita bersikap dengan ulama, bagaimana kita bersikap dengan orang tua, bagaimana kita bersikap dengan teman. Semuanya diatur dalam agama kita. Jadi saya sebagai pribadi saya mengharapkan saudara-saudara Islam saya, kita harus akhlakul karimah. Kita harus tunjukkan kita ini tidak beringas, ya. Islam itu tidak beringas. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi untuk hari ini saya sebagai berpendapat pada hari ini, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Ini hanya pendapat pribadi saya, analisa saya sendiri sesuai dengan yang saya pahami, ya. Apabila ada teman-teman saudara muslim yang kurang berkenan atau tersinggung dengan ucapan saya ini, saya mohon maaf, ya. Ini hanya pendapat pribadi dan analisa keterbatasan saya. Dan juga kepada Pak Yakul atau teman-teman yang ada di barisan Banser, ya. Banser. Ya, saya pikir mohon bersabar. Kita jangan bertindak anarkis. Kita ini sesama Islam, sesama umat Islam bersaudara. Sebaiknya kita harus saling memaafkan, harus saling memaklumi. Banser juga harus memaklumi, karena setiap warga negara kita ini, apalagi kita yang beragama Islam nih, zaman sekarang nih banyak sekali cara berpikirnya yang sedikit ekstrim, ya, sehingga terkadang-kadang sesama muslim saja begitu kerasnya, begitu tajamnya ucapannya. Maka marilah kita sama-sama melembutkan hati, berhati dingin, belajar melihat sesuatu yang positif pada teman kita, saudara kita, keluarga kita, apalagi pemimpin kita. Kita ambil positifnya. Saya pikir kalau kita selalu berpikir positif, semuanya insya Allah akan jadi positif. Demikian yang dapat kami sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala pihak apabila ada ucapan saya ini yang tidak berkenan, ya, atau menyimpang. Dalam hal ini saya menerima semua kritikan atau saran atau nasihat apabila saya melakukan kesalahan dalam ucapan ini, karena saya masih butuh pencerahan-pencerahan dari yang lebih tahu atau yang lebih
cerdas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.